Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh meskipun masih dalam pandemi ya. Bapak berharap kalian tetap semangat di rumah, jangan keluar kalau tidak penting ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Penjasurkes ini pada pertemuan keempat, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kenapa? Biar kalian nanti paham apa yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan yang keempat ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang cabang dari atletik juga. Kalau kemarin kita mempelajari tentang tolak peluru, kita hari ini akan belajar tentang lompat jauh. Nah, jadi lompat jauh itu masih dalam cabang dari atletik, yaitu dalam kategori melompat ya. Kalau tolak peluru kemarin mengikuti dari lempar juga, cuman beda di tolakannya ya. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu untuk lapangannya ya anak. Oke, yang pertama, nah jadi ini itu lapangan lompat jauh ya. Jadi ini untuk start awalannya ya. Ada juga papan tolakan ketika nanti menolakan tubuh. Ini papan tolakan yang saya arsir, ini papan tolakan atau juga tumpuan. Nah, kalau ini untuk pendaratan bak pasir. Nah, kenapa biasanya pakai bak pasir? Karena biar nanti pendaratannya tidak sakit. Nah, itu ya. Oke, kita akan kupas satu persatu ya. Untuk lapangan startnya, untuk awalannya itu harus sekitar 45 meter, itu minimal. Kenapa? Nanti mempengaruhi ketika kalian melakukan lompatan ya. Jadi boleh 50 meter malah bagus. Kenapa? Biar nanti maksimal ketika numpu melakukan lompatan. Itu untuk awalannya harus minimal 45 meter. Jadi kalau arahnya di sana, jadi harus lari dari jauh dulu, 45 meter minimal. Oke. Dan untuk lebar lintasannya, kalau tadi panjangnya 45 meter minimal, untuk lebar lintasannya yaitu 1,22 meter. Ya. Untuk lebarnya itu harus segitu ukurannya. Kemudian jarak, ini papan tolakan. Untuk papan tolakan sendiri itu panjangnya 1,22 meter sama ya, jadi harus pas dengan lintasannya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Untuk lebarnya 20 cm ya, untuk lebarnya. Dan untuk tingginya, ketebalannya itu 10 cm, jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, jadi pas 10 cm. Dan jarak tolakan dari papan tolakan ini ke bak pasir yaitu 1 meter. Nah, jadi ada senggang 1 meter yang harus kalian lewati ya. Oke, itu untuk lapangannya. Kemudian bak pasir. Nah, kenapa harus bak pasir? Karena ketika nanti kalian menumpu dengan kaki itu kan rawan ya, jadi kadang keseleo ataupun apa, itu harus dengan alat yang lembut ya. Jadi kalau ada batu atau kayu atau apa itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Makanya kenapa biasanya pasir itu diratakan terlebih dahulu, dan nanti ketika pendaratan itu bagus. Oke ya. Itu untuk lapangannya. Ya, ini 10 meter untuk pendaratannya. Oke, sekarang ketika kita sudah mengetahui lapangannya, sekarang yang harus kita bahas yaitu di teknik dasar. Ya. Karena kalau kalian paham teknik dasarnya, kalian paham step by stepnya, nanti kalian melakukan juga akan gampang, mudah sekali ya. Biasanya kalau kalian tidak bisa, itu bukan tidak bisanya karena ketakutan, kecemasan kalian, takut ingin mencoba, takut gak bisa. Nah itu penyakitnya, bukan kok kalian tidak bisa. Jadi takut mencoba, khawatir seleo kah, khawatir jatuh kah. Nah itu kecemasan ketika melakukan olahraga, seperti itu aja ya. Nah, Bapak akan menjelaskan step by step yang sangat mudah sekali yang harus kalian pahami ya. Oke,
kuncinya untuk lompat jauh yang pertama itu harus lari dengan sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, ya, dari mulai papan ini, dari lintasan startnya. Nah, jadi misalkan dari sini ya, ini si A ya lari. Nah, sudah kenceng, tapi sampai di papan tolakan kemudian speednya dikurangi, itu sangat salah. Nah, yang benar gimana? Jadi lari dari sini pelan, semakin dekat dengan papan tolakan semakin kencang. Ya, lari sekencang-kencangnya. Itu. Jadi nggak boleh ketika sudah dari sini kencang, kemudian dari sini pelan, itu salah. Ya, jadi harus kencang. Kemudian biasanya yang keliru atau salah itu terlalu melangkah dengan langkah yang lebar, ya itu. Nah, jadi bisa saja lari yang cepat-cepatnya. Kemudian biasanya memang kalau sudah lari dari sini, dari awal sampai sini itu takut. Nah, takut kepleset ataupun takut melewati batas ini. Nah, itu memang biasa. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, sudah mudah, itu nanti akan mudah sekali. Ya. Jadi speednya dikurangi saja, ya, ditambah. Jadi mulai sini kencang, tolakan. Ya. Kunci yang pertama lari secepat-cepatnya. Itu ya, paham. Yang kedua, gerakan teknik dasar untuk melakukan tolakan di tumpuan, papan tolakan. Ini papannya. Nah, gerakan yang benar gimana? Yaitu pakai satu kaki yang terkuat. Nah, cara menentukannya gimana, Pak? Kaki yang terkuat. Nah, jadi ada caranya, tidak bisa dikira-kira pakai kaki kiri, kanan, itu tidak bisa. Ya, jadi ada caranya juga. Kalian seolah-olah ingin menjatuhkan tubuh ke depan, ya. Jadi ingin menjatuhkan tubuh ke depan. Nah, nanti kaki yang pertama kali di depan, nah itulah kaki yang terkuat secara feeling kalian. Ya, secara otomatis itu akan itu. Nah, jika sudah diketahui kaki yang terkuat, nanti itu dibuat untuk tolakan. Ya. Tolakan harus pakai satu kaki. Kalau dua kaki diskualifikasi, tidak boleh. Ya, harus pakai satu kaki. Nah, ketika sudah lari dari sini, kemudian loncat dari sini. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, jadi harus pas di papan tolakan. Sebelum dari jauh juga diskualifikasi, tidak boleh. Melewati sedikit pun juga tidak boleh. Makanya kadang ada juri di papan tolakan ini, nah biasanya itu mengangkat bendera merah, itu artinya kalian diskualifikasi, tidak boleh, gagal. Ya, jadi kalian itu diberikan kesempatan 3 kali dalam melakukan lompatan. Ya, jadi kalian misalkan kaki kalian ya, misalkan setengah kok melewati garis ini papan tolakan, nanti juga dia akan bendera merah. Kenapa harus mengulang selama 3 kali? Ya, tuh. Jadi harus di tengah-tengah ini. Pokoknya tidak boleh melewati papan tolakan ini. Ya, itu yang pertama. Oke. Dan juga ini misalkan batas untuk lompatannya ya, untuk putra dan putri. Oke. Ketika sudah melakukan tolakan pakai satu kaki ya, kemudian melayang di udara. Ya. Kenapa melayang harus juga pakai teknik yang benar? Biar nanti ketika turun itu juga bagus dan maksimal. Kalau pendaratan kalian kurang bagus, nanti juga tidak maksimal. Kenapa? Karena penghitungan dari jarak lompatan itu dari anggota tubuh yang dekat dengan papan tolakan. Ya, misalkan tubuh kalian jatuh di sini. Ya, ini kaki kalian, kaki ya, ini kaki. Nah, kemudian ketika setelah pendaratan, kemudian tangannya jatuh ke belakang. Nah, ke sini, ini tangannya. Ya. Nah, ya dihitung yang mana, Pak? Nah, yang anggota tubuh paling dekat dengan papan tolakan. Jadi yang dihitung di tangan. Makanya kenapa harus ketika sudah melakukan papan tolakan itu harus tangan ke depan, kakinya diangkat, biar nanti ketika turun itu maksimal pas pendaratannya. Dan pendaratan harus pakai 2 kaki, ya. Kalau tolakan pakai 1 kaki, itu bedanya. Ya, dipahami, ya. Saya ulangi lagi. Jadi
ketika melakukan pendaratan harus dengan rileks ya, dan fokus ke depan. Ya kalau kalian nggak fokus, nggak seimbang, ya gitu, bisa saja kaki terus tubuhnya jatuh ke belakang, tangannya ke belakang. Lah itu akan mempengaruhi dari jarak lompatan kalian. Kalau lompat jauh harus lompat sejauh-jauhnya. Kalau kalian lompat dekat ya tidak bisa gitu. Ya. Saya ulangi sekali lagi untuk teknis dasarnya, yaitu dari mulai awalan, tolakan, melayang di udara, kemudian pendaratan itu harus maksimal ya, harus dipelajari biar kalian bisa ya. Pokoknya itu yang pertama, kuncinya lari secepat-cepatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menolak dengan satu kaki yang terkuat. Itu kuncinya. Jadi kalau kalian menolak pakai dua kaki nanti diskualifikasi. Diskualifikasi itu apa, Pak? Jadi mengulang. Ya, jadi yang lompatan pertama tadi dianggap gagal. Ya. Itu melayang di udara kemudian mendarat dengan dua kaki. Seperti itu. Yang penting kalian itu jangan takut ya. Kalau kalian praktek takut nanti tidak bisa lompat jauh ya. Oke. Itu untuk keterangan terkait lompat jauh ya. Habis ini saya kasih tugas, silakan nanti dikerjakan. Dibuka LKS-nya ya. Tugasnya karena ada di LKS, di uji kompetensi 2 di halaman 33, yaitu soal nomor 11 sampai nomor 20 ya. Ini nanti silakan kalian kerjakan seperti biasa, linknya nanti di bawah video ini ya. Karena ini soal nanti kaitannya dengan atletik yang kemarin sudah saya jelaskan juga di tolak peluru sama lompat jauh ya. Jadi biar kalian mereview ulang paham. Jadi tolak peluru seperti apa kemarin sudah saya jelaskan, nanti kalian review ulang gitu ya. Oke, untuk pertemuan yang keempat ini Bapak cukupkan. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.